Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan melihat game ke-6 antara sang juara dunia Ding Liren melawan Guges Domalaju sang penantangnya. Dan di game ke-6 ini kita akan belajar bagaimana ketika kalian menguasai sebuah pembukaan, maka harus kalian pelajari dari awal hingga akhir sehingga kalian akan mendapatkan sebuah langkah-langkah yang akurat. Oke kawan, langsung saja kita simak videonya. Ya, pembukaan diawali dengan langkah D4. Nah, kemudian dibalas dengan kuda ke F6. Nah, di sini menunjukkan sebuah pertahanan yang cukup solid. Kemudian defend yaitu dengan menggerakkan kuda ya untuk menghadapi langkah D4 ini kawan. Oke, dilanjut dengan gajah ke F4. Nah, ini adalah sebuah pembukaan London System. Nah, di sini akan kita pelajari bukan pembukaannya London System, tapi adalah bagaimana ketika kalian menguasai sebuah pembukaan, maka kalian akan sudah tahu ya jawaban-jawaban dari lawan, dan yang kalian mainkan di tahap pembukaan adalah langkah-langkah yang akurat. Nah, seperti yang sudah kita di luar kepala ya, sudah kita hafalkan dengan benar-benar. Nah, yang perlu kalian lihat di sini yaitu jam caturnya kawan ya, yang dari hitam. Nah, ini ada 59.53 detik. Nah, ini menunjukkan waktu, ada waktunya, menitnya yaitu detiknya ya, jam, menit, detik. Nah, nanti yang kalian perhatikan adalah jam, menit, detik untuk buah putih. Nah, oke kawan, dilanjut dengan langkah D5. Nah, di sini merupakan jalur utama dari pembukaan London System, memilih menutup langkah pion di sini kawan. Oke. Nah, hanya beberapa detik saja. Nah, putih bisa menjawab, itu langkah terbaiknya yaitu ke E3. Nah, ini salah satu langkah kuat yaitu memainkan London System. Pengembangan kuda dijalankan oleh putih, dan hitam membalas dengan langkah pion mendobrak pusat dari pertahanan putih. Dibalas dengan langkah sederhana yaitu untuk memperkuat pertahanan pion yang ada di pusat kawan, sehingga membuat gunung pion. Nah, Fountain Bounce. Nah, di sini kawan ya. Oke, lanjut lagi kita ke gajah ke D6. Nah, di sini tentunya langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan dari serangan gajah putih yang sangat kuat yang memegang di sepanjang jalur H2 ke B8 ini kawan. Oke, nah di sini kawan bisa kalian lihat. Nah, waktu masih 2 menit tapi sudah sampai ke langkah ke-6. Nah, ini benar-benar menguasai pembukaan dengan baik kawan. BP5, gajah ke B5 mengancam skak raja kawan, dan ditutup dengan kuda ke C6. Nah, di sini dimakan saja oleh putih. Nah, dimakan balik dengan pion, menciptakan bidak pion yang sangat tumpuk kawan, tapi nanti ini bisa ditukar sehingga tetap solid untuk pion hitam. Dimakan dengan menteri. Nah, satu-satunya yang bisa memakan dengan menteri. Dan di sini ada queen ke A4 mengancam pion lemah yang ada di C6, dan kemudian raja rokade. Nah, ada queen A3 mengancam pion lemah di sini kawan. Nah, dan kuda melindungi pion yang ada di sini. Nah, terus ada langkah kuda ya untuk menggardu kuda, dan ini apabila didorong juga cukup buruk kawan. Nah, langkah dorong pion. Nah, ini ada langkah
untuk mendorong pion ya, memperkuat tekanan di pion yang ada di B4. Nah, kan tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk membuka jalur gajah di sini ya, untuk penyerangan langsung ke sayap raja apabila nanti raja berrokade ke sini kawan. Sampai di sini ya sudah dimainkan oleh beberapa pecatur, salah satunya itu ada Aronian, ada Bidit Chandra, ada Wisleso, nah dan juga Basov. Nah, banyak sekali kawannya yang memainkan sampai di tahap ini di pembukaan. Nah, bisa kalian lihat kawan untuk waktunya. Nah, di langkah sampai ke 11 ini, nah putih hanya memakan waktu kurang dari 3 detik, 3 menit. Nah, hitam sudah 6 menit. Nah, di sini ya hanya 3 detik kawan ya untuk putih ya. Berarti sudah sangat-sangat menguasai pembukaan ini. Nah, 3 menit itu sebentar kawan ya. Nah, karena ini adalah pertandingan yang sangat lama, 2 jam, pertandingan klasik 2 jam. Nah, jadi untuk waktu pikir 3 menit sudah sampai ke langkah ke 11 itu merupakan salah satu langkah yang mungkin sudah di luar kepala, yang sudah mereka benar-benar mereka kuasai ya. Maka dari itu jadi cepat kawan. Memukul kuda, dipungan pion dan mengajak pertukaran menteri, tapi ditolak oleh hitam karena melihat ada serangan yang cukup tajam di sisi raja. Oke, memilih tanpa rokade ke pendek, kita memukul pion, melindungi, memukul pion lagi kawan. Dan di posisi ini hitam unggul 2 pion. Nah, 2 pion diambil. Nah, ini ada salah satu trik juga untuk melindungi pion yang ada di E3. Nah, benteng didorong, mengancam pion lemah yang ada di B2, dilindungi dengan kuda sambil mengancam, kuda diancam dan menteri diancam karena ada ancaman skakmat di sini kawan ya, apabila tidak dilindungi. Kuda ini akan dieksekusi. Oke, dan sampai di sini. Nah, lagi-lagi kawan, putih hanya membutuhkan waktu 7 menit, sedangkan hitam sudah hampir setengah jam ya, memikirkan sampai langkah ke 18 ini. Dan langkah ke 20 memperkuat posisi pion. Nah, apabila nanti ditinggalkan oleh menteri ya sini, maka ini akan lemah, maka ini bisa dijaga. Oke, lanjut pengembangan menteri. Nah, ini salah satu langkah yang kurang bagus karena bisa kalian lihat kawan, ketika menteri masih di sini evaluasi barnya masih seimbang, dan ketika menteri di sini langsung turun, berarti ini merupakan langkah yang kurang akurat. Lalu apa langkah akuratnya kawan yang mungkin sering dimainkan oleh para master? Nah, bisa kalian lihat kawan ya, ada benteng ya, ada benteng ke peta G1. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mengurangi tekanan benteng yang ada di sini. Apabila nanti diambil dengan raja, maka raja bisa didorong, dorong ke sini. Kalau dia melindungi, nah maka ada ancaman juga ke pion-pion lemah ini kawan. Nah, ini bisa dieksekusi nanti pion-pion lemah yang ada di sini. Dan dilanjut, ini salah satu keuntungan bagi putih, dan karena putih bisa mengambil pion juga kawan. Untuk pertukaran pion, mengajak pertukaran menteri, ditolak, diajak lagi pertukaran menteri, ditolak lagi, mengajak pertukaran menteri, tolak lagi,
mengajak berkomunikasi. Dan satu kali lagi, apabila ini langkahnya sama, maka akan jadi remis. Akan tetapi ketika dia menjalankan langkah ke menteri ini merupakan salah satu langkah yang kurang akurat ya. Lebih baik menterinya ke E7. Nah, E7 dimana kawan? Tentunya kembali ke sini ya, dan ini bisa membuat remis kawan. Nah, benteng disusun, mendorong kan. Nah, di sini bukan langkah yang terbaik kawan ya. Lebih baik ya ini ya, menyederhanakan pion yang ada di sini sehingga ini sangat kuat dan bisa didorong sampai peta promosi ya. 3 pion yang kuat. Nah, ini bisa membuat kewalahan dari sisi hitam dan membuat keunggulan. Oke, dan pastinya tidak mau ya hitam ya, karena sudah kalah pion ya, 1 pion ya, kita kalah 1 pion. Sekarang ganti putih ya, ngajak bertukaran, tidak mau karena kalau diterima, nah pion ini bisa punya jalur promosi yang sangat enak kan ya. Langkah raja ke C2 harus mengamankan, makan pion, dorong pion, mendorong pion, ya. Dan di sini langkah bolak-balik yang membuat keputusan remis ya. Itu kawan, remisnya di sini kan ya. Dan langkah bolak-balik, menyekat, raja lari dan disekat ulang oleh putih. Nah, itu kawan yang bisa kita ambil dari game ini, yaitu ketika kita menguasai pembukaan, nah itu harus kita kuasai secara mendalam sehingga kita bisa tahu variasinya, langkah-langkah terbaiknya. Nah, sehingga kita akan dengan mudah berjalan di pembukaan itu dengan mulus tanpa suatu blunder. Nah, karena kita sudah menguasai pembukaan itu dengan baik. Nah, itu saja kawan yang bisa kita simak dari game ini ya. Semoga kalian tetap semangat belajar catur, terutama di bagian pembukaan dengan baik. Oke, semangat belajar catur. Salam catur, Gen Unasungus, kita satu keluarga.